Hujatan kepada Pak Luhut datang bertubi-tubi dari semua pihak, legislatif, ketua DPD, mahasiswa. Mengapa ini terjadi? Katanya ada hubungannya dengan tema penundaan pemilu. Apakah iya? Bagaimana informasi yang menurut kalian dapatkan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Apa yang menjadi tema hari ini hot sekali. Pak Luhut dihujat oleh banyak pihak, baik dari mahasiswa, ketua DPD RI ataupun legislatif. Ayo kita baca di beberapa media supaya jelas informasinya, dan nanti kita carikan solusi apa yang terbaik untuk perbaikan negeri ini. Pertama kita lihat di berita 1, ingatkan Luhut, Lanyala, Presiden 3 periode bisa picu kemarahan publik. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Lanyala Mataliti, Ketua DPD RI. Ya kalau pada seperti ini ya apple to apple, karena posisi Pak Lanyala mempunyai the power, berbeda dengan teman-teman yang ada di legislatif. Ayo kita baca lagi di jpnn.com. Jokowi sudah sepantasnya menegur Luhut Binsar. Wah, kalau ini bukan Pak Lanyala, ini adalah anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto yang mengingatkan, maksudnya sebaiknya Pak Jokowi menegur deh. Kemudian di Kompas, politikus PKS, Menko Luhut jangan teror rakyat dengan ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok. Pak, ini kok ada saja ini Pak Mulyanto ini. Apakah serius ini apa yang disampaikan Pak Mulyanto? Jangan teror rakyat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Itu di Kompas. Selanjutnya kalau di wartaekonomi.co.id, judulnya penundaan pemilu buat gaduh. Ketua DPD RI nggak main-main sampai minta opung Luhut lakukan hal ini. Wah, apa yang diinginkan? Maksudnya apa yang diinginkan oleh Bang Lanyala terkait dengan permintaan kepada, dalam bahasa Inggris ini adalah opung. Kemudian yang terakhir adalah di tempo.co. Lanyala minta Luhut hentikan wacana Presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Wah, 5 media mensoroti terkait dengan Pak Luhut. Ya semoga ini untuk perbaikan kita bersama. Kita tidak ingin menjatuhkan seseorang, tetapi mengapa ini kemudian muncul? Kalian memilih yang mana? Oke, yang kelima. Kita baca yang kelima di Tempo. Lanyala minta Luhut hentikan wacana Presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Ini sebuah judul yang sangat keras dilakukan oleh seorang ketua DPD. Nanti yang informasi yang lain dari media lain tadi kita hubungkan juga. Tempo.co, Jakarta, Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menghentikan wacana penundaan pemilu 2024. Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan, ujar Lanyala lewat keterangan tertulis Ahad 3 April. Jadi kemarin Lanyala, Ketua DPD
menyampaikan press release-nya. Tentunya pasti ini menghebohkan. Ayo kita lanjutkan dulu. Lanyala menyebut berdasarkan analisa big data yang dimiliki lembaganya, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode semakin turun dari 28% menjadi 23%. Wah, ini ada big data menurut atau versi DPD, karena kemarin Pak Luhut menyampaikan ada big data yang mengarahkan untuk penundaan pemilu. Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin agar pemerintah Joko Widodo dilanjutkan menjadi 3 periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat untuk isu yang sama. Wah, ini menurut Pak Lanyala. Di saat bersamaan, ujar Lanyala, sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi. Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 kg meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10%. Waduh, informasi membuat takut. Karena ya LPG naik rencananya, kemudian yang lain sudah naik. Ia juga menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode. Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8%. Sekarang skor marah publik meningkat menjadi 12%. Wah, ini sama-sama main big data. Wah, ini dunia big data. Suara-suara sebelumnya, ia menyebut jika skor potensi publik itu terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas. Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas. Ini Pak Lanyala ini mempunyai sesuatu. Oke, kita lanjutkan. Suara-suara mendukung ide Jokowi 3 periode kembali digulirkan dalam acara Silaturahmi Nasional Abdesi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Kasak kusuk lantas merebak bahwa deklarasi itu merupakan arahan Luhut. Jubir Luhut, Jody Mahardi, membantah bahwa bosnya memberi perintah, tidak ada perintah dan selanjutnya. Pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan berita yang kita ambil tadi. Intinya dalam bahasanya Bang Lanyala, bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Jadi kalian juga sudah paham terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Lanyala. Pecinta masa depan negeri, itulah apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berbeda pandangan dengan Pak Luhut. Tetapi mengapa harus Pak Luhut? Ya bukan mungkin ya. Menurut Ketua DPD RI ini ya Pak Luhut ada posisi di situ. Tapi kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua atau anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto, sampai kemudian berharap Pak Jokowi menegur, begitu juga kalau di Kompas juga bagaimana jangan teror rakyat dengan ancaman kenaikan harga. Itu sekali lagi yang terjadi di media antara beberapa partai politik atau aktivis, bukan aktivis sih, anggota DPR RI dan plus Ketua DPD RI.
Pecinta masa depan negeri, sebetulnya kita tidak suka sih ada konflik, karena konflik itu ya seakan-akan bermusuhan, padahal sebetulnya kalau di dalam teori politik itu konflik itu adalah hal yang biasa ya. Kalian bisa membaca teori konfliknya Dahrendorf, teorinya konfliknya Marx. Itu kalau baca konfliknya Dahrendorf ya, karena keberadaan konflik itu bisa menghadirkan kebaikan. Dan di sini sebetulnya kalau menurut saya, apa yang terjadi di 5 media tadi, konflik itu konflik untuk kebaikan. Saya melihatnya begitu. Saya tidak melihat bahwa Pak Lanyala itu adalah bermusuhan dengan Pak Luhut. Teman-teman Komisi 7 atau oposisi dari pemerintah, maksudnya dari legislatif, itu adalah melawan atau tidak senang kepada Pak Luhut. Begitu juga terhadap para mahasiswa yang sekarang mulai turun ke jalan, itu tentunya juga ada perhatian terhadap negeri ini. Intinya Pak Lanyala, Ketua DPD RI, mempunyai kepedulian terhadap negeri ini, terhadap Pak Luhut. Jadi sebetulnya yaitu normal dalam suasana membangun demokrasi, ada komentar suara yang berbeda, itu adalah hal yang normal, sehingga keberadaan konflik menurut saya adalah sesuatu yang itu normal terjadi dan tidak harus dijauhi, tapi hadirnya konflik itu nanti malahan akan menghadirkan sesuatu. Kalau dalam bahasa ilmiah itu tesis antitesis, akan muncul berbagai solusi-solusi. Ya, kalau Pak Luhut menawarkan misalkan 3 periode dengan berbagai aksinya, itu kan memang menurut Pak Luhut adalah yang terbaik, karena pada saat ini misalkan tentang perekonomian itu masih membutuhkan pemerintahannya Pak Jokowi atau rakyat. Menurut Pak Luhut atau menurut data-data yang versi Pak Luhut itu adalah big datanya itu mengharapkan 3 periode. Tetapi juga tidak salah ketika DPD RI juga mempunyai big data yang semakin hari itu semakin mengecil terkait dengan siapa yang mendukung 3 periode atau penundaan pemilu. Akan lebih bagus keduanya diadu sih, datanya Pak Luhut, datanya Pak Lanyala ini. Kalau diadu di publik akan lebih terbaca, publik akan melihat. Keberadaan mahasiswa juga bisa terlibat sih. Ya memang yang muncul hari ini mahasiswa yang menunda pemilu, maksudnya melawan penundaan pemilu. Dan hal itu juga belum tentu mereka, maksudnya sama dengan apa yang menjadi pemikirannya Ketua DPD ataupun teman-teman oposisi di legislatif yang tadi, baik di Kompas ataupun di CNN. Ditampilkan saja terkait dengan data masing-masing, sehingga kalau kita berbicara 2024 penundaan pemilu, menolak penundaan pemilu, akhirnya tidak cukup ngomong ini Pak Luhut, ini Pak Lanyala, ini PKS, ini tidak, ini mahasiswa, bukan. Semuanya dalam rangka untuk mencari terbaik untuk negeri ini. Jadi semacam dialektika dalam tataran praksis. Pecinta masa depan negeri, mahasiswa yang sudah mulai turun meskipun menjelang Ramadan atau sekarang pada Ramadan, itu juga merupakan sebagian kaget. Kok bisa ya mahasiswa turun ya? Mahasiswa kan biasanya adalah lokomotif terdepan dalam berbagai gerakan. Kalau di negeri ini kan mulai dari hadirnya Indonesia Merdeka 65, 78, 98, semuanya relatif para mahasiswa yang tampil di depan menyuarakan ya nuraninya. Apakah terkait dengan ini teman-teman partai politik tidak menyuarakan? Mereka menyuarakan, tetapi pada posisi saat ini memang kalau ngomong politik itu kan memihak kepada siapa? Memihak kepada pemerintah atau penguasa maksudnya, atau
mengambil tema oposisi. Nah, pada posisi mahasiswa dia tidak posisi kepada pemerintah atau kepada oposisi. Dia hanya berpikir terkait masa depan negeri ini, yang lebih tepat juga karena para mahasiswa ini mempunyai kewajiban bagaimana 5-10 tahun lagi mereka menjadi pemimpin di negeri ini. Sehingga ketika ada dialektika Pak Lanyala, Pak Luhut, maka menjadi bumbu yang empuk bagi mahasiswa, bukan sesuatu yang harus dihindari. Pecinta masa depan negeri, sehingga menurut saya itulah sebuah wacana politik yang mana di negeri ini kita mencoba tidak menyalahkan siapapun dalam proses ini, tetapi bahwa ada sebuah keberanian yang menolak terkait dengan wacana yang ada, dan klaim-klaim sepihak dari kelompok tertentu pada kesempatan ini akan diuji dan nanti publik akan menilainya. Tetapi yang paling pasti adalah konstitusi itu merupakan guidance menjalankan negeri ini. Selama konstitusi itu adalah dalam koridor A, maka semuanya harus mengikuti A. Meskipun konstitusi itu pernah berubah dan mungkin bisa berubah, tetapi perubahan itu tidak sebatas keinginan elit politik, tetapi merupakan perwujudan dari seperti apa nurani rakyat itu. Kalau hanya permainan politik, sangat mungkin 5 tahun lagi akan dirubah oleh keputusan politik lagi. Tetapi kalau berdasarkan nurani, maka yang terdepan adalah atau bagaimana sih aspirasi rakyat yang sebenarnya, sehingga hal itu tidak mudah untuk mengubah konstitusi. Semoga konflik ini menyadarkan kepada Bang Lanyala, Pak Luhut, para teman-teman yang berkonflik tadi, begitu juga mahasiswa, pentingnya berdialektika dalam kehidupan demokrasi praktis. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.